Jilbab yang kukenakan ini bukanlah untuk siapa-siapa, dan bukan untuk mengikuti tren berbusana muslimah yang hanya sekedar mengejar fashionable. Jilbab yang kukenakan ini adalah keinginanku untuk taat pada Robku, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Meski pada awalnya aku merasakan sendiri susah, namun begitulah ketaatan. Aku selalu dihiasi oleh duri dan onak di tengah dan sekelilingnya. Selain onak dan duri, jalannya pun berliku dan memiliki banyak lorong. Dan tentu, aku ingin berada pada jalur yang benar. Jalur yang benar bagi seorang muslimah adalah menutupi dirinya dengan jilbab. Aku ingin taat, maka bantulah aku untuk taat. Jangan mencibir aku, karena aku pun sangat menginginkan engkau sedariku untuk memakai pakaian ini. Pakaian telah diwajibkan Allah pada kita. Sering aku mendengar dan risih. Banyak yang mengaitkan antara jilbab dan perilaku. Iya, tentunya ada korelasinya. Namun, saya hanya ingin Anda tahu bahwa ia pun sebenarnya terpisah. Berbuat baik itu tidak mesti menunggu sempurna. Karena memang hidup kita tidak sempurna. Kita manusia yang lemah, bisa dipenuhi cacat, dan tentunya kita tidak akan pernah menjadi baik kalau menunggu menjadi pribadi sempurna. Jilbab yang kukenakan bukan tanda aku sudah lolos dengan semua ujian. Bukan tanda bahwa aku telah mampu melewati segala halang rintang. Jika aku dengan jilbabku pernah terselip kata-kata yang menyakiti, itu bukan berasal dari jilbab yang kukenakan. Itu murni dari ketidakmampuanku menjaga lisan pada waktu. Itu datang dari kelalaianku menjaga perkataan pada waktu itu. Aku hanya terus berusaha menjadi baik. Bukti bahwa aku masih terus menjadi orang yang baik adalah dengan mengenakan jilbab ini. Anda perlu tahu bahwa jilbab bukan puncak dari kebaikan itu, namun ia adalah bagian dari kebaikan itu. Masih banyak kebaikan yang lain, tapi kita harus tahu bahwa jilbab itu adalah kewajiban. Jangan hardik aku, nasihati aku jikalau perilakuku kurang baik. Ukuran kebaikan itu adalah timbangan syariah. Jilbab menjadi baik karena di dalam agama ini itu kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan wanita. Bentuk dan cara untuk memuliakannya adalah dengan jilbab ini. Sekali lagi, kami bukan yang sempurna menjalankan agama ini. Jilbab ini adalah proses bagi kami menuju ke sana. Jilbab ini adalah dasar bagi kami untuk meraih taat-taat yang selanjutnya. Kami adalah wanita. Kami senang kata cantik. Kami senang dipuji sebagai yang cantik. Kami bisa terhanyut tanpa sadar jikalau didaulat sebagai yang tercantik. Tapi, aku sadar penilaian cantik itu bukan semata dari manusia. Lebih mulia dan hakiki jika cantik itu dalam taat. Saya pun yakin pria mana yang tidak suka kecantikan, namun taat itu lebih utama. Kami berjilbab bukan menutupi kecantikan kami. Kami hanya ingin kecantikan kami tidak dilihat atau bahkan diumbar kepada seluruh pria yang kami temui. Kami memang senang dipuji, namun saya memilih untuk taat. Saya ingin disenangi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan manusia. Saya tidak ingin dipuja dan dipuji oleh manusia, namun dibenci oleh Allah. Saya pun menerima logika ini, bahwa aurat yang kita umbar membuat harkat dan martabat wanita yang telah ditinggikan menjadi turun, jatuh bahkan terperosok sampai bagian terjatuh dan terbawah. Jilbab ini tidak pula mengekang kebebasanku. Bebas bukan berarti memperturutkan hawa nafsu. Saya pun tahu bebas yang mereka maksud adalah mengikuti gaya fashion barat. Saya mau katakan, itu bukan bebas, namun ia adalah bentuk penjajahan. Kita dijajah dengan pakaian. Sadar tidak bahwa mereka ingin menjual diri kita bagai barang. Barang bagus dinilai dari tampilannya. Ia laku jika cantik. Namun, saya dan engkau saudariku bukan barang. Kita manusia, bukan semata dinilai dari bentuk fisiknya. Namun, kita menjadi berharga dengan pikiran, ide, subangsih, dan martabat kita. Jilbab yang kukenakan, aku pakai karena aku sudah balik. Sudah sampai akalku untuk segala perbuatan yang kulakukan menjadi tanggung jawabku nantinya di akhirat untuk menjawabnya. Jilbab yang kukenakan ini adalah kewajiban.
Ia tidak mesti melihat efek manfaat bagi hidupku. Saya tahu bahwa dalam Islam, pakaian itu tidak memiliki ilat. Kewajiban menutup aurat dimulai ketika kita sudah balik, bukan menunggu saat kita baik. Jadi, aku sadar, semuanya dalam proses. Kini aku kesepian.